Rasa cemas ini sebenarnya wajar dialami pada kondisi tertentu. Namun, ya bagi pengidap anxiety disorder atau gangguan kecemasan, bisa saja rasa cemas, gelisah, ya, pikiran yang negatif seringkali sulit untuk dihilangkan. Dan tentu kondisi ini bisa saja mempengaruhi aktivitas sehari-hari Anda, sehari-hari kamu. Tentu jika tidak memikirkan solusinya. Apakah kamu tahu 1 dari 5 orang mengalami cemas atau anxiety yang parah setidaknya sekali dalam hidupnya. Nah, apakah kamu pernah merasakan cemas saat menghadapi situasi yang sulit atau menantang? Ya, cemas dapat meningkatkan resiko masalah kesehatan fisik jika dibiarkan tanpa penanganan. Apa kamu ingin tahu rahasia mengatasi cemas dengan mudah? Jika ya, silahkan simak video ini sampai akhir. Jangan lupa berikan like. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bentuk kecemasan atau anxiety ada bermacam-macam, mulai dari gangguan kecemasan menyeluruh, serangan panik, hingga fobia. Nah, tentu semuanya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda serta membutuhkan terapi dan obat-obatan. Namun, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meredakan anxiety atau cemas tersebut. Tentu itu jika kamu menghendaki untuk mengatasi kecemasan itu atau anxiety itu. Yang pertama adalah menarik nafas dalam-dalam atau sering disebut dengan relaksasi nafas dalam. Tentu ini bisa dilakukan dimanapun, ya, kapanpun. Tentu tidak membutuhkan sarana atau alat. Cukup kita ingat dan kita bisa melakukannya dengan perlahan-lahan. Tentu cobalah menarik nafas lewat hidung, ya, dalam-dalam tentunya. Kemudian tahan, ya, 3-4 detik dan keluarkan melalui mulut dengan cara dihembuskan. Nah, tentu menarik nafas dalam ini bisa dilakukan 3-4 kali. Kemudian rasakan kembali. Kalau sudah jauh lebih baik, lebih lega, lebih longgar, bisa dihentikan. Jika masih membutuhkan, seyogyanya lakukan lagi. Dan jika memang sudah berhasil mengurangi, segera lakukan kegiatan lain untuk lebih bisa mengurangi kecemasan atau anxiety yang dirasakan. Yang kedua adalah cobalah fokuskan pikiran pada aktivitas yang sedang kamu jalani. Nah, saat anxiety atau cemas menyerang, fokuskan pikiranmu. Tentu pikiran yang mengganggu. Jangan biarkan pikiran itu berlarut-larut dan akhirnya menguasai pikiranmu. Kalau sudah seperti itu, bisa saja kecemasanmu itu akan berdampak pada aktivitas harianmu. Apabila masih sekolah, tentu tidak akan bisa menerima pelajaran dengan baik, tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi, bahkan tidak bisa mengerjakan soal dengan baik. Usahakan untuk kembali fokus pada hal yang sedang dilakukan. Jika memang kecemasan itu muncul ketika berangkat ke sekolah, ya fokuskan saja bahwa tugas saya untuk sekolah, tugas saya belajar. Artinya hal-hal yang bisa mempengaruhi cemas saat hendak pergi sekolah atau ketemu dengan keramaian atau hal-hal yang membuat cemas akan teralihkan karena terfokus pada aktivitas sekolah yang sedang dijalani. Nah, ini misalnya saja jika sudah berencana membersihkan rumah, ya, tentu kita fokus saja ke kegiatan tersebut. Fokus saja ke kegiatan aktivitas membersihkan rumah itu, sehingga tentu penyebab-penyebab atau pemicu dari kecemasan yang kita rasakan itu tidak muncul atau teralihkan. Yang ketiga adalah cobalah sediakan waktu untuk diri sendiri.
Dalam hal ini tentu menarik diri sejenak, menenangkan diri. Mungkin bisa saja kalau kecemasannya di sekolah bisa pergi ke perpustakaan, duduk di pojok yang sepi, kemudian membaca buku atau sekedar hanya mendengarkan musik kalau di rumah. Nah, itu bisa saja membuat kita akan jauh lebih tenang. Yang pasti ketika di rumah bisa saja kita mengambil kegiatan untuk diri sendiri, misalnya saja pergi keluar melihat tanaman yang hijau, bunga-bunga, atau mungkin mendengarkan musik, menonton televisi. Itu bisa membuat kecemasannya berkurang. Atau bisa saja melakukan hobi, ya, kegemaran. Nah, tentu memanfaatkan waktu untuk diri sendiri ini juga bisa saja kalau pikirannya tegang, ya, kemudian merasa cemas, bisa saja mandi air hangat. Nah, itu bisa saja mengurangi. Cuma kan itu jika kecemasannya itu berlanjut sampai di rumah. Tentu jika di sekolah atau di tempat kerja bisa saja dilakukan dengan cara apa? Ya, bisa saja pergi ke kantin, kemudian beli kopi hangat atau minuman air hangat atau sekedar cemilan kuaci misalnya, ya, duduk sendiri sambil makan kuaci. Itu bisa saja membuat jauh lebih nyaman dan tenang sehingga kecemasannya juga hilang. Keempat adalah menerapkan metode 3-3-3. Nah, apa maksudnya? Tentu bisa saja cemas atau anxiety itu terjadi di sekolah atau di tempat keramaian atau di situasi kafe ataupun pasar, ya. Tentu sebenarnya kita bisa saja melakukan metode 3-3-3 ini untuk menghilangkan atau mengurangi kecemasan yang kita rasakan. Nah, caranya bagaimana? Tentu kita kenali. Mungkin saja di sekitar kita itu kita melihat ada benda-benda dan tentu ada namanya. Nah, kita bisa menyebutkan 3 nama benda itu. Tentu secara berulang, ya, 3 benda. Itu kita sebutkan secara berulang sampai 3 kali. Itu tentu tidak diucapkan langsung, ya, tapi di dalam hati. Sehingga itu akan mendistraksi atau mengalihkan kecemasan kita. Kemudian juga kombinasikan dengan apa yang kita dengar. Nah, tentu dengan apa yang kita dengar itu juga kita mengidentifikasi, mengenali, oh, mendengar suara ini, suara ini, suara ini. Dan itu disebutkan dalam hati bahwa oh, ada suara orang, suara burung, ya, suara kendaraan roda 4. Nah, itu diucapkan berulang. Ya, kemudian cari metode lagi yang ketiga. Mungkin ada mencium bau-bauan dan sebagainya. Identifikasi, kenali 3 jenis bau yang ada di situ, kemudian cobalah sebutkan nama-nama dari bau itu. Nah, ketika itu dilakukan, itu juga cukup bisa membantu untuk mendistraksi atau mengalihkan kecemasan yang kita rasakan pada saat misalnya saja di tengah keramaian. Yang kelima adalah berusaha untuk makan dan minum yang cukup. Tentu makan yang cukup ini harus diperhatikan. Kalau mau berangkat kerja atau sekolah, pastikan sarapan dulu. Kenapa? Ya, karena kalau kadar gula darah di dalam tubuh kita itu kurang, tentu bisa membuat anxiety atau kecemasannya memburuk. Kita menjadi sangat sulit konsentrasi dan sulit fokus, bahkan menjadi sangat mudah lupa. Ini menjadi masalah besar kalau kita sedang ujian atau mengerjakan soal. Ya, kita sulit untuk berpikir dan konsentrasi sehingga menjadi cemasnya bertambah. Dan ketika kita kurang minum, tentu akan dehidrasi dan ini akan mempengaruhi fungsi jantung sehingga detak jantungnya akan meningkat. Dan tentu ini akan sangat tidak nyaman sekali, akan memperburuk kecemasan atau anxiety yang dirasakan. 6. Nah, ini bagi yang memang suka minuman yang beralkohol. Nah, tentu sebaiknya hindari minum minuman yang beralkohol, ya, walaupun suka.
Memang alkohol ini bisa merelekkan ketika diminum dalam porsi yang sedikit ya, tetapi kalau kebanyakan justru akan menimbulkan masalah baru, semakin akan menimbulkan atau memperburuk kecemasan yang dirasakan. Maka mestinya hindari konsumsi alkohol ini. Nah, itulah kira-kira tip meredakan anxiety atau kecemasan. Ya, bisa saja dicoba, namun efektivitas dari cara-cara itu ya belum tentu sama untuk setiap orang. Nah, tapi yang terpenting adalah cobalah lakukan atau kenali apa yang membuat kamu itu cemas atau anxiety. Kemudian baru pilih mana yang paling tepat dari 6 tadi untuk digunakan untuk mengatasi kecemasan atau anxiety yang kamu rasakan. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, serta komentarnya. Dan tentu teman-teman atau sekalian pernah cemas dan pernah mengatasinya, bisa saja berhasil. Nah, tolong tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi.